Video untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai salah satu diagram yang digunakan untuk proses menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi, yaitu data flow diagram atau DFD atau bahasa Indonesianya adalah diagram arus data atau DAD. DFD atau DAD ini hanya digunakan untuk melakukan analisa dan perancangan sistem informasi yang berbasis desktop. Artinya dia hanya digunakan pada sistem informasi yang proses pengolahannya secara lokal. Jadi kalau dia under web, data flow diagram bukan pada tempatnya digunakan untuk proses perancangan under web. Sebelumnya saya akan bahas mengenai definisi dari sebuah DFD. DFD adalah sebuah diagram dengan menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari data dalam sistem. Jadi nanti yang digambarkan adalah aliran-aliran data antar entitas atau antar user yang berada di dalam lingkup sistem informasi yang akan kita rancang. Di dalam DFD, kita akan menggambarkan dua buah diagram. Yang pertama adalah diagram konteks atau ada juga literasi atau literatur yang menyebutkan diagram nol. Dia menjelaskan atau diagram konteks ini menjelaskan adalah sistem secara keseluruhan. Yang kedua adalah diagram konteks, diagram level atau diagram rinci. Dia menjelaskan detail dari diagram konteks. Berarti langkah pertama yang akan kita kerjakan adalah menggambar atau kita membuat diagram konteks terlebih dahulu. Baru kita bisa menggambar diagram level. Meskipun diagram konteks dan diagram level dia terpisah, tapi tata cara penggambarannya atau membuat diagramnya yang pertama kali kita buat adalah diagram konteks terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas mengenai diagram konteks. Nanti pertemuan berikutnya, saya akan baru bahas mengenai diagram rinci. Seperti namanya, kita menggunakan diagram, berarti kita menggunakan beberapa simbol. Yang pertama adalah simbol yang digunakan adalah sebuah external entity atau batasan dari sebuah sistem. Artinya, entity adalah sebuah objek yang membedakan dengan yang lain. Bisa diilustrasikan bahwa entity adalah sebagai user. User bisa berbentuk departemen atau bisa berbentuk perorangan, tergantung kepada sistem yang akan kita gunakan. Kalau kita corporate, maka kita gambarkannya adalah berdasarkan departemen atau job desk. Tetapi kalau kita gambarnya dari submodul, maka kita bisa gambarkannya adalah personelnya. Yang kedua, simbol yang akan kita pakai adalah tanda panah yang menggambarkan arus data. Yang ketiga adalah sebuah proses digambarkan dengan lingkaran. Nanti ada di dalam PPT saya, ada yang menggambarkan lingkaran, ada yang menggambarkan kubus dengan sudutnya yang tumpul. Boleh saja, karena beda literatur. Yang keempat adalah data store untuk penyimpanan. Gambarnya adalah seperti D1 penjualan ini. Apa yang tidak boleh digambarkan di dalam DFD? Nah, intinya di dalam DFD kita harus bisa menggambarkan adalah menganut unsur input, proses, output. Seperti yang ada di sini. Ya, ini yang benar. Input B1, kemudian diproses, kemudian input keluarannya adalah ke konteks B2. Atau bisa juga inputannya adalah entity, tapi outputannya adalah database. Jadi contohnya orang mengentry data disimpan ke dalam
database. Kalau ini orang melakukan proses, kemudian dibaca oleh atau data itu mengalir ke proses yang lain atau entitas yang lain. Atau juga sebuah basis data diproses kemudian dibaca lagi oleh entity. Atau sebuah basis data diproses kemudian mengalir ke database yang lain. Ini tata cara penulisan yang benar. Yang salah seperti ini, yang sebelah kirinya, illegal data flow. Entitas mengalir langsung ke entitas tanpa melewati proses. Makanya tadi saya sebutkan di dalam DFD mengandung unsur adalah input, proses, output. Atau entitas lari ke database, ini pun tidak boleh. Atau database langsung ke entitas nggak boleh. Yang terakhir adalah database ke database. Yang diperbolehkan adalah seperti yang di sisi corrected data flow. Oke, jadi ini yang harus kita kerjakan di dalam proses basis data. Penggambaran secara keseluruhan itu harus mengandung unsur input, proses, output. Ada hal lain yang perlu kita perhatikan yang tidak boleh terjadi adalah proses seperti ini. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, ini tidak boleh. Contohnya ada yang tidak boleh, yang boleh itu begini, ada input, ada output, meskipun inputannya 2, outputannya pasti ada. Atau inputannya 1, tapi prosesnya bisa 2, atau outputannya bisa 2, boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Di sini ada sebuah proses, tapi tidak ada outputnya, tahu-tahu dia menjadi, ada proses, dia hanya ada output tanah, tetapi tidak ada input. Atau di sini ada input tapi tidak dilanjutkan menjadi proses seperti ini. Ini tidak boleh terjadi. Yang 2 ini, 2 dan 3 ini tidak boleh. Ini aturan dalam pembuatan DFD. Sebagai contoh, saya gambarkan di sini adalah ada perancangan bagaimana kita merancang sebuah sistem informasi pemesanan tiket dengan menggunakan DFD. Entitas yang terlibat di dalamnya ada 3 buah entitas, yaitu pembeli, maskapai, dan manajer penjualan. Di dalam data yang dipakai dalam keluar masuk, pembeli dia akan mengeluarkan data pemesanan tiket. Berarti dia akan mengentry pemesanan tiket. Kemudian pembeli akan menerima atau mendapat masukan berupa informasi pesawat dan bukti pemesanan. Manajer dia tidak mengeluarkan tapi dia menerima laporan. Maskapai dia memberikan data pesawat ke dalam sistem dan menerima laporan pemesanan tiket. Ini pekerjaannya yang dilakukan masing-masing entitas. Di dalam sebuah sistem, seperti minggu lalu saya sudah gambarkan dokumen proses, kita bisa menggambarkan yaitu diagram sistem. Bahwa sistem informasi pemesanan nanti ada entry datanya, yaitu entry pemesanan tiket dan pembuatan laporan-laporannya. Kemudian di dalam entry data, dia bisa melakukan pemesanan tiket atau pendataan pesawat. Laporannya ada laporan pemesanan pesawat dan laporan pesawat terlaris. Kalau kita melihat diagram seperti ini, yang dikatakan sebagai diagram konteks adalah bagaimana kita menggambar sistem informasi pemesanan tiket yang paling root, paling atas. Ya, dia sebagai rootnya. Nanti diagram levelnya, inilah yang di bawah ini, 1, 2, dan 1, 1, 1, 2, 1. Kalau 1, 1 dan 2 ini adalah level 1, yang ini diagram level 2. Jadi nanti yang kita gambarkan terlebih dahulu yang ini. Sistem informasi pemesanan tiket. Ini sebagai diagram konteks. Ini contohnya kita membuat diagram konteks. Jadi kita membuat sistem informasi pemesanan tiket di sini. Kemudian pembeli dia akan mengeluarkan data pemesanan tiket. Ya, menerima informasi pesan pesawat dan menerima mendapat data masukan dari sistem yaitu bukti pemesanan. Jadi kalau dia ada data keluar dari pembeli maka dia masuk ke dalam sistem. Kemudian arus kalau data keluar maka dia akan kembali ke pembeli. Ya, ini bedanya arus data keluar maksudnya keluar dari mana? Dari sebuah
identitas. Demikian juga untuk maskapai. Maskapai dia akan mengeluarkan data pesawat, dia mendapatkan laporan pemesanan tiket. Sedangkan manajer hanya menerima laporan pemesanan tiket dan pesawat terlaris, maka dia keluar dari sistem ke dalam sebuah entitas. Ya, ini penggambarannya. Oke. Bagaimana kita menggambarkannya? Di sini saya kasih sebuah aplikasi supaya enak, kita tidak tulis tangan. Kita menggambarkannya dengan menggunakan aplikasi untuk menggambarkan DFD. Ada banyak sekali aplikasi. Ada Visio, ada Drive.io, ada yang saya pakai yang tadi saya gambarkan ini. Ini saya menggunakan Click Chart Diagram atau NHC Suite. Silakan Anda cari di Google Store atau Google Play. Anda install. Ya, kemudian bisa dipakai di sana, nanti akan banyak pilihan. Pada video yang bersamaan dengan ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan Click Chart Diagram atau NCH Suite, tidak menggunakan video. Tapi kalau Anda nanti dalam tugas menggunakan Visio atau Drive.io, silahkan, nggak apa-apa. Tapi saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan Click Chart Diagram NCH Suite. Ya. Silakan Anda buka untuk link video berikutnya. Ya. Demikian penjelasan saya untuk pembuatan diagram kontak. Pertemuan berikutnya saya akan bahas mengenai diagram rinci. Ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, upload, download tetap melalui e-learning. Demikian, kalau ada yang tidak jelas, silakan Anda diskusi, kita bisa diskusi di dalam WhatsApp group, dan Anda coba tugasnya, kemudian pelajari kembali, serta tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.